Islam dan perubahan sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran, dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Islam, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemah dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Secara terminologi, Profesor Dr. Hasbi Asidiki memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Profesor Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Perubahan sosial, setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya atau kultural. Karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat. Maka, para sosiologi harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang pertama, hukum Islam bersifat ketuhanan, dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dan dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua peraturan-peraturan Islam harus berfokus dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditunjukkan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, hukum Islam bersifat kemanusiaan. Bersifat kemanusiaan di sini maksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ihwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia. Kemudian yang keempat, hukum Islam berlandaskan moral. Sebab pada hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia. Dan dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahir seseorang. Kemudian yang kelima, hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya semua bagian-bagian dan masing-masingnya bekerja dan berjalan secara teratur. Yang keenam, hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadian yang diciptakan Allah dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit dengan rasa cinta yang mendalam dan insting yang estabilis. Selanjutnya, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dalam memahami realitas sonologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun. Karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru muncul, banyak ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa sahabat, ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saja dianggap sebagai suatu potisan hukum sebagai seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Kesimpulan, agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan dalam masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan barat atau dipengaruhi oleh sekularisme. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan sedang dalam perubahan, dan lembaga-lembaga
itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespons segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Dengan demikian, ijtihad sebagai keniscayaan.